Tapi yang betul apa? Betul amin. Terus dengar orang ini amin ya betul apa? Kan ucap amin juga apa? Wajib. Cuman mestinya ketika bila itu fikir hidayah itu paling kan hati amin ya Allah amin. Nah, oh. Jadi ngoten nggih bedanya hidayah nas sama hidayah mutakin itu ada hidayah irsyad, ada hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan ayat ketiga. Lah ini ciri-ciri orang muttaqin yang mendapatkan hidayah taufik yang insya Allah selamat hidupnya di dunia dan akhirat itu dikasih ciri-ciri sama Allah biar kita nanti bisa mengukur diri kita masing-masing. Saya itu sudah pantas masuk kategori muttaqin yang dapat hidayah taufik atau belum. Karena seandainya Allah nggak ngasih ciri-cirinya, kita yuk hanya bisa muttaqin murah. Mau mengukur kan susah. Mau ngecek, mau muhasabah, saya itu sudah termasuk muttaqin atau belum? Atau berapa persen tingkat muttaqinnya kita? Maka dikasih sifat-sifat, dikasih karakter muttaqin itu siapa toh, sehingga kita nanti bisa mengukur sejauh mana tingkat muttaqin kita, tingkat ketakwaan. Makanya dikasih yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang muttaqin itu cirinya satu, orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama yang sebagaimana umum kita ketahui hal gaib yo sing ora kita percaya sama Allah. Allah itu termasuk gaib karena nggak kelihatan. Percaya sama malaikat itu termasuk gaib karena nggak kelihatan. Percaya kepada hari akhir itu juga gaib karena hari ini belum beli. Nah, percaya sama Rasul gaib atau tidak? Percaya sama Rasul itu gaib apa tidak? Bagi kita gaib. Bagi kita Rasul itu termasuk sesuatu yang gaib. Kok bisa? Karena kita nggak pernah lihat Rasul. Tapi bagi para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan gaib. Makanya para ulama ketika menjelaskan alladzina yu'minul ghaibi untuk hari-hari ini bil ghaib itu termasuk Kanjeng Nabi. Kita percaya sama Kanjeng Nabi itu gaib karena nggak pernah serawut, nggak pernah lihat Kanjeng Nabi. Tapi kita itu beruntung nggak ketemu Kanjeng itu orang untungnya. Ya sih ketemu untungnya akeh, tapi tidak ketemu Kanjeng juga ada untungnya, ada poin plusnya. Meskipun kalau ditanya pengen sejaman sama Kanjeng Nabi ya enggak, ya jawabnya pengen. Tapi ketika tidak melihat Kanjeng Nabi gaib bagi kita, itu ada poin plusnya yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau bertanya pada sahabat, ayyul khalqi a'jabu ilaikum imanan. Sahabat ditanya, baik para sahabat, makhluk yang paling menakjubkan, yang paling bikin takjub soal keimanan itu siapa? Kalau menurut kalian, yang paling mengherankan, yang paling menakjubkan, yang paling wah soal iman itu siapa? Sahabat jawab, kalau dengan yang ditanya sinten makhluk yang paling jos imannya? Kalau berjenengan jenengan makhluk yang paling jos imannya, yang paling bagus imannya siapa? Malaikat, Nabi. Sahabat pada waktu jawabnya malaikat. Yang paling hebat imannya ke malaikat. Wajar sahabat jawab gitu karena malaikat kan betul pernah durhaka. Kono wae manut. Sehingga jawaban sahabat malaikat ya Rasulullah. Tapi sama Kanjeng Nabi di komen, wa ma lahum la yu'minun wa hum inda rabbihim. Malaikat iman wis macem to sahabat. Lalu hidupnya aja di dekat Allah di atas sana. Ya macem ya iman, gak pada kaget, gak pada hebat, semacam. Kemudian sahabat jawab fal anbiya.
Kalau gitu ya iman sing paling jos ya imane para nabi. Kanjeng Nabi juga jawab, wa ma lahum la yu'minun wal Qur'an yunzalu alaihim. Nabi iman yo macam dong. Nabi dapat wahyu, mosok tuh wahyu orang iman biasa itu macam. Dan sahabat jawab, fanah. Kalau gitu ya kita, sing imane paling hebat. Kanjeng Nabi komen, wa ma lakum la tu'minun wa ana baina adaikum. Lah kowe kok ora iman yo piye wong aku bedina awor kowe ketemu aku yo macem nek kowe iman. Lah terus sinten sing paling jos imane? Dijawab Kanjeng Nabi, ala inna a'jabal khalqi ilayya imanan qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna suhufan fiha kitab. Orang yang imannya paling jos ya orang-orang yang setelah itu, karena mereka itu bisa percaya padahal nggak ketemu Nabi, nggak pernah dapat wahyu langsung dari malaikat, apalagi kok ketemu Gusti Allah. Ning purun iman itu sing luar biasa. Lek kowe iman macem wong aku no ngarep bendina. Nabi-nabi macem wong tok wahyu. Malaikat macem wong cerak Gusti Allah. Lah umat sahabat dari lho serantau ketemu Gusti Allah, rantau wahyu, nabi orang menang, tapi mau iman. Nah ini termasuk poin plusnya kita. Jadi senajan betul nanti kepanggil Kanjeng Nabi, tapi versi Kanjeng Nabi iman kita dianggap luar biasa. Amin Allah. Itu yu'minuna bil. Kemudian tafsir yang kedua, yang dimaksud yu'minuna bil ghaib itu tetap iman meskipun dalam keadaan gaib. Artinya iman kita itu tidak surut meskipun tidak dilihat orang lain. Ini makna yang kedua dari kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang-orang takwa itu orang-orang yang tetap iman, tetap baik meskipun tidak dilihat orang lain. Nah ini yang membedakan orang takwa beneran sama orang yang gak kenal. Karena sebagian orang itu mau berbuat baik ketika dilihat orang, ketika ada orang banyak, ketika tidak ada orang ya santai-santai, biasa-biasa aja. Nah ini bukan mutakin. Mutakin itu orang yang baik, dilihat orang atau tidak, dia tetap baik, dia tetap imannya stabil. Nah beda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mau berbuat baik kalau ada yang lihat. Makanya disebutkan di hadis Kanjeng Nabi itu afdal sholawati al munafik al isya sholat sing paling ngabur kang diri yang munafik itu isya dan subuh. Kenapa kok berat mereka sholat isya dan subuh? Karena motivasi dilihat orangnya tidak ada. Karena waktu isya itu masih gelap, subuh juga masih gelap, sehingga mau ke masjid, mau sholat juga pakai semangat karena nggak dilihat orang, mergo masih ya. Itu zaman dulu ya, belum ada listrik. Nah sekarang jadi dengan Jakarta subuh pada ini ngomong apa. Nah ini kan zaman ya. Tapi zaman dulu orang munafik usah kalau usah sama subuh karena motivasinya nggak ada. Sekarang mereka itu mau sholat motivasinya biar kelihatan aku sholat, aku boleh Kanjeng Nabi, padahal kan artinya tidak. Maka muales mereka itu, isya itu lari masjid, muales subuh gitu tentang masjid. Maka kalau ada di antara kita sing isya rasa-rasa masjid, subuh rasa-rasa masjid, berarti dia jenengan mesti jawab. Berarti rodok kaya wong. Tapi jangan panggil munafik ya. Boleh ana wong sing subuhe keset munafik ngono. Cuman rodok member. Nah, makanya kita itu mau kelihatan apa enggak tetap iman tetap. Itu makna yang kedua dari yu'minuna bil ghaib. Kemudian ciri yang berikutnya agar
agar kita nanti bisa mengukur sejauh mana ketakwaan kita. Disebutkan Allah wa yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan shalah. Nah ini bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita perhatikan ayat-ayat di Al-Quran ketika memerintahkan atau menyebutkan sholat itu fiilnya pakai akoma yukimu akim yang artinya mendirikan, menegakkan. Ini beda dengan ada yu'addi yang artinya melaksanakan. Maka bisa kita cek di ayat-ayat Al-Quran itu kalimat sholat itu fiilnya atau perintah perbuatannya itu pakai kalimat menegakkan, akoma yukimu akim. Tidak pernah Allah menggunakan yu'adduna sholat atau adau sholat atau adu sholatnya, tapi selalu akoma sholat, yuqimuna sholat, akimis sholat. Ini ada bedanya. Jadi sholat yang kita kerjakan itu sifatnya adalah menegakkan sholat, bukan sekedar melaksanakan sholat. Bedanya di mana? Di tafsir disebutkan. Jadi kalau melaksanakan sholat itu yang penting ono salam terakhir, yang penting takbir terakhir salam. Biaya sholatnya maka sudah dikatakan melaksanakan sholat. Ini kalau melaksanakan. Tapi yang diminta Allah itu bukan sekedar melaksanakan sholat, menegakkan sholat. Dan gimana menegakkan sholat itu? Ada tafsirnya, rinciannya. Yang pertama, al-muhafadzah ala syurut wa arkaniha. Sholatnya kita itu harus benar-benar dijaga syarat dan rukunnya. Jangan sampai ada yang kelewatan. Ini insya Allah siapkan syarat dan rukun sholat sama dengan penghafal standar. Di antara syarat sholat, syarat sahnya sholat untuk aurat. Saya yakin tidak ada sholat yang betul. Semuanya tetap untuk. Nah mungkin ibu-ibu auratnya mana? Kalau bapak-bapak kan santai, cuma pusat sampai lutut. Misalnya kaki katoan 3/4 lutut pasti sholatnya dipun sah kalau sahnya. Cuma juga macam nggak pantas ngedep pengiran kok belum. Tapi kalau ditanya sah kok enggak, jawabannya sah karena sudah tutup. Tapi nggak usah dipraktekin gitu. Malah dipraktekin masjid katoan lutut. Kita akan sholat kok ini sah dari Pak Nel. Ini saya sah tapi bukan sopan. Dan ibu-ibu rada ribet jauh auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah ini yang dibahas di fikih itu yang diingatkan yang jauh ini. Wajah itu kan bentuknya ini idaqah jambul sampai manbatu sya'ar, tubuhnya rambut. Nah yang jadi pertanyaan itu di bawah jambul ini termasuk aurat atau tidak? Aurat. Jenengan buka apa tutup ini? Jenengan pakai mukena dicetikkan di sini apa di sini? Di sini ya sini. Di janggut atau di leher sini? Di janggut, alhamdulillah aman. Nah sebagian itu nyatatannya di sini. Aslinya sini masih terbuka. Padahal ini termasuk. Nah ini yang kadang diingat nanti. Dibahas di fikih lebih rinci itu ketika bahas aurat ibu yang di bawah. Maka yun sewu dan jenengan sholat bukannya dicedatkan di jatuh. Ini aman. Karena kalau di sini, yang sini masih terbuka. Meskipun kalau di fikih itu ada pendapat yang inkisyaful aurah al-yasirah ma'fun. Tapi kita pakai yang ideal saja. Memang ada ulama madzhab Hanafi. Madzhab Hanafi itu mengatakan kebukanya aurat yang sedikit itu dimaafkan. Sehingga ini kan ya termasuk sedikit, jadi tinggal. Tapi itu madzhab Hanafi. Artinya yang lebih aman gitu. Cedatnya di sini. Nah itu contoh awal terkait syarat itu harus diperhatikan. Karena menegakkan sholat itu syarat rukunnya harus sempurna. Tidak hanya syarat dan rukunnya, harus juga al-muhafadzatu ala khusyu'iyya.
kita sholat itu harus menjaga kekhusyukan. Nah ini saya rodok lagi. Tapi dengan insya Allah dari takbir sampai salam khusyuk terus, fokus terus. Betul ya? Dengan itu nek pas sholat pernah ngalamin apa enggak? Pernah apa sering? Sering apa terus? Nah ini nanti nilainya berkurang nih. Tingkat menegakkan sholatnya berkurang, otomatis tingkat ketakwaannya semakin banyak ngalumnya, semakin turun nilai takwanya. Apalagi yang dari takbir sampai salam ngalamun terus imam salam kaget, terus berapa? Setelah masuk ini levelnya jauh ini. Kalau sampai seperti itu, jangan pernah imam salam kaget. Waduh, lagi repot itu. Jadi kan mau pengalaman itu jauh minimal itu sebelum salam jadi kan sadar. Itu rodok dinamurah. Tapi untungnya itu khusyuk gak termasuk rukun sholat. Ini seandainya khusyuk itu termasuk rukun sholat, jangan batal terus di sholat. Wakil takbir untuk rakaat, berubah rakaat nyalamun, batal, kelingan motor itu dikunci, batal, kelingan pas di masjid gerimis, waduh jemuran, batal terus. Artinya khusyuk itu termasuk rukun. Bejo ini kok khusyuk itu gak termasuk rukun. Hanya penentu level derajat sholat. Makanya insya Allah meskipun ngalamun ditanya sah atau enggak sah, ini bijinya piro? Nah itu yang dipertanyakan. Sing repot itu kalau bijinya di bawah KKM. Mungkin kalau besok juga ada rapor tuh di akhirat itu. Dan mapel utamanya itu sholat itu loh. Awal ma yuhasabil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab itu mapel sholat. Kalau mapel sholatnya di bawah KKM itu resiko. Makanya minimal di atas KKM pinter Pak, ada disebutkan di hadis. Tapi yang jelas orang apik, jangan sampai nilainya di bawah. Dan dengan jadi makmum itu enak, dibantu oleh Pak, dibantu Abah. Misalnya jenengan gak punya syarif, jenengan sholatnya untuk ngalamun mau biji-biji papat. Tapi Abah sholatnya khusyuk biji-biji somo. Saya gak nyebut 10, gak kayak Nabi. Abah khusyuknya somo. Itu nanti jenengan lumayan yang jadi jamaah. Karena bagusnya imam itu nyetrong ke makmum. Jadi misalkan kok makmumnya dapat 4, imamnya dapat 9, semuanya dikatrol dapat 9 semua. Amin Allah. Makanya sholat jamaah itu enak lagi kalau jadi makmum. Besok apa gak jadi imam? Jadi makmum baik, ini dikatrol susah. Imam nanti bonusnya banyak. Tapi untungnya jadi makmum itu kalau imamnya bagus, nilainya ikut terangkat. Nyuwun sewu Pak, kalau imamnya sing ngalamun Pak. Misal kita ikut nakal. Imamnya ngalamun, pikiran sembarang kali bijine 3 misalnya. Jenengan makmum bijine ono sing 7, ono sing 8, ono sing nanti kalau 3 kok enggak. Boten. Jadi jeleknya imam itu tidak nyetrol ke makmum. Itu ada hadisnya. Jadi makan rumah fahasanatuhu walahu wa sayyatuhu alaihi la alaihi. Jadi kalau ada imam sholat jamaah, nek imamnya bagusnya lebar ke makmum. Tapi kalau misalnya imamnya tidak bagus, tidak lebar. Jadi kan sesuai nilainya masih repot. Enak jadi imam atau jadi makmum? Loh, nggak jadi makmum saya sedang jadi imam. Tapi yang jadi imam ada bonus lagi, nah khusus dari dan dibahas tapi ini karena 5 menit soalnya. Tapi yang jelas itu makna menegakkan sholat untuk menjaga kekhusyukan. Selain itu al-muhafadzatu ala awqatiha. Waktunya juga dijaga, jangan diulur. Yang suka ulur-ulur sholat itu level takwanya rendah. Karena menegakkan sholat itu awal waktu, semakin tepat waktu semakin
Kemudian itu yang semua ulama menyebutkan. Ada sebagian ulama yang menambahkan di kategori wayuqim as-shalah itu al-muhafadzatu ala jama'iyah, berusaha menjaga sholat berjamaah. Kenapa berjamaah dianggap kriteria iqamatus sholat menurut sebagian ulama? Karena kita tahu hadis Pak Imam itu sebelum sholat kan sering mengingatkan sawu sufu laku fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis sholat. Tadi apa juga mengingatkan softnya yang lurus, karena lurusnya soft termasuk iqamatus sholat, termasuk bagian dari menegakkan sholat. Lah ada soft lurus itu di sholat sendirian apa jamaah? Jamaah. Makanya sebagian ulama memasukkan kategori berjamaah dengan soft lurus termasuk cakupan yuqimunas. Maka kalau ada orang yang belum senangannya sholat dewi, orang masjid sudah ada Jumatan, misalkan itu berarti nilai yuqimunas sholatnya rendah karena kehilangan faktor sholat. Nah itu jadi orang-orang yang menegakkan sholat bukan sekedar melaksanakan, syarat rukunnya full, waktunya terjaga, khusyuknya terjaga, syukur-syukur dilengkapi terfadilah jamaah tadi enak, jadi makmum itu bisa dia kontrol. Terakhir yang disebutkan di ayat 3 dari sifat orang mutakin adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian dari apa yang telah diberikan Allah. Nah ini hijau ini yang disuruh infakir hanya sebagian. Kalau ayatnya wa razaqnahum yunfiqun itu semuanya suruh ngasihkan, untung ada min di situ. Jadi wa mimma, min di situ maknanya litabid, sebagian. Seandainya tidak ada min di situ, wa ma razaqnahum yunfiqun misalkan, itu jenengan itu semua hartanya kon ngetokno kabeh jenengan ngelami, maka syukur jenengan ketika ayatnya itu wa min ada minnya, itu menunjukkan hanya sebagian itu berarti orang kabeh. Sepiro kalau zakat ya cuma siti 2,5%. Kalau nafkah di sini penting cukup buat sandang, pangan, papan itu keri-keri itu tetap nopo, nempel mono tua tetap nopo. Yang penting ditebasno sego, ditebasno sandangan minimal setahun bisa nepaya bodoh itu sudah cukup. Itu selebihnya dinikmati suami ya Pak. Kebutuhan yang wajib dituruti itu sandang dan pangan. Skincare ini pasti gak katur. Tapi ya dengan dikasih itu ya alhamdulillah. Nah suaminya ya semakin belikan skincare ya semakin gede pahalanya. Karena semakin banyak yang diberikan ya otomatis pahalanya semakin besar. Meskipun yang wajib sandang pangan, timboi skincare juga dari soyo. Ya kan yang wajib 2,5%, tapi dengan mengeluarkan lebih dari itu untuk sedekah pahalanya lebih